Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Selvi dan Bapak Endang selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Struktur Data. Di sini, kami dari kelompok 4, TPLB 1, akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu aplikasi jasa pengiriman barang menggunakan Q. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Jasmine Aulia Mumtaz, kemudian ada rekan saya, yaitu Aisyah Tiana Fisya, selanjutnya ada Rangga Wasita Ningrat, kemudian ada Nur Badila, dan yang terakhir ada Arya Dimas Wicaksana. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Hal yang melatar belakangi kami dalam membuat program aplikasi jasa pengiriman barang menggunakan Q ini, yaitu untuk membantu mengelola proses pengiriman barang secara efisien. Dalam bisnis jasa pengiriman barang, seringkali terdapat banyak pengiriman yang harus dikelola dalam satu waktu. Dengan menggunakan konsep antrian, yaitu queue, aplikasi ini dapat membantu menyimpan dan mengatur daftar pengiriman dalam urutan yang sesuai. Dengan adanya program ini, diharapkan proses pengiriman barang dapat menjadi lebih terorganisir dan juga efisien, sehingga dapat memperkuat kualitas layanan jasa pengiriman dan juga kepuasan dari para pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi. Pada mode utama, aplikasi yang kami buat itu ada dua mode. Yang pertama mode admin dan mode customer. Mode admin itu digunakan untuk menambahkan pengiriman ke antrian, menampilkan daftar antrian pengiriman, dan menyimpan antrian pengiriman ke file. Singkatnya untuk menambahkan atau menghapus suatu data baru di aplikasi tersebut. Yang kedua ada mode customer, di mana digunakan untuk melacak paket dengan menggunakan atau memasukkan ID paket, atau melihat informasi pengiriman yang terkait, membatalkan paket, dan mengonfirmasi penerimaan barang. Dengan menggunakan antrian atau queue, aplikasi ini memastikan bahwa setiap pengiriman ditangani secara terurut. Pengiriman baru ditambahkan ke antrian di bagian akhir, dan setelah pengiriman selesai, pengiriman tersebut akan ditandai sebagai done, dan pengiriman berikutnya akan menjadi yang paling awal untuk diproses. Kita masuk ke manfaat. Terdapat 3 manfaat dalam aplikasi ini. Yang pertama, ada pengaturan antrian yang efisien, yaitu dengan menggunakan konsep antrian atau queue, program ini membantu mengatur pengiriman barang secara terurut. Selanjutnya, ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan adanya aplikasi ini, pengelola jasa pengiriman dapat mengelola dan mengawasi proses pengiriman dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, pelacakan pengiriman yang mudah, yaitu mode customer. Pada aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk memeriksa status pengiriman mereka dengan memasukkan ID paket. Selanjutnya, teknik yang digunakan pada program aplikasi ini yang pertama ada CRUD, yang mana singkatan dari create yang berfungsi untuk membuat data baru pada program, read berfungsi untuk membaca data yang terdaftar pada program, update berfungsi untuk memperbarui data pada program, delete berfungsi untuk menghapus data pada program. Selain itu, kami juga menggunakan teknik queue, yang mana queue adalah salah satu struktur data yang mengikuti prinsip first in first out, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dalam teknik ini, elemen-elemen disimpan dalam antrian dan proses pengambilan elemen hanya dapat dilakukan pada elemen yang berada di depan antrian. Secara visual, teknik queue mirip dengan antrian di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wasita Ningrat, dan di sini saya akan menjelaskan kode dari aplikasi Secretcap. Secretcap merupakan aplikasi pengiriman paket yang kelompok kami buat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Di sini pertama-tama kita akan import library yang diperlukan. Pada baris kedua, kita mengimport modul tabulet yang digunakan untuk membuat tabel. Lalu kita juga mengimport modul OS untuk membersihkan layar konsol. Setelahnya kita akan membuat kelas Expedited Delivery. Di sini pertama-tama kita mendefinisikan sebuah kelas bernama Expedited Delivery. Lalu kita mendefinisikan metode init yang akan dijalankan saat objek dari kelas Expedited Delivery dibuat. Metode ini digunakan untuk inisialisasi atribut-atribut objek. Lalu
kita membuat sebuah atribut queue yang merupakan sebuah list untuk menyimpan pengiriman-pengiriman yang ada dalam antrian. Setelahnya, kita juga membuat metode untuk menambahkan pengiriman ke dalam antrian. Pertama-tama, kita mendefinisikan metode enqueueDelivery yang digunakan untuk menambahkan pengiriman ke dalam antrian. Lalu, kita menambahkan pengiriman ke dalam list queue. Setelahnya, menggunakan OS system untuk membersihkan layar konsol. Jika layar konsol sudah dibersihkan, program akan menampilkan pesan bahwa pengiriman telah ditambahkan ke dalam antrian. Setelahnya, kita juga membuat metode untuk mengeluarkan pengiriman dari antrian. Pertama-tama, kita mendefinisikan metode DQDelivery yang digunakan untuk mengeluarkan pengiriman dari antrian. Di sini ada if untuk memeriksa apakah antrian tidak kosong, lalu mengeluarkan pengiriman pertama dari antrian menggunakan metode pop. Setelahnya, menggunakan OS system untuk membersihkan layar konsol. Lalu, menampilkan pesan bahwa pengiriman telah selesai. Di sini ada else, di mana mencetak pesan antrian pengiriman kosong ke layar untuk memberitahu bahwa antrian pengiriman tidak memiliki pengiriman yang sedang dalam antrian. Lalu kita juga membuat metode untuk memeriksa apakah antrian kosong. Pertama-tama kita mendefinisikan metode isEmpty yang digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong. Lalu mengembalikan true jika panjang queue adalah 0, sehingga menandakan antrian kosong. Lalu di sini juga ada metode untuk menampilkan antrian pengiriman. Pertama-tama kita mendefinisikan metode display queue yang digunakan untuk menampilkan antrian pengiriman. Lalu di sini ada if untuk memeriksa apakah antrian tidak kosong. Setelahnya membuat list kosong untuk menyimpan data yang akan ditampilkan dalam tabel. Lalu menggunakan pengulangan for. Dan menambahkan list index delivery ke tabel data. Index delivery mewakili baris dalam tabel yang terdiri dari nomor indeks dan nilai pengiriman. Selanjutnya membuat list header yang berisikan label untuk setiap kolom dalam tabel. Dalam hal ini terdapat dua kolom, yaitu no dan pengiriman. Lalu menggunakan fungsi tabulet dari modul tabulet untuk membuat tabel dari tabel data dengan menggunakan header sebagai judul kolom dan tabel FMT sama dengan grid untuk menentukan format tabel. Lalu mencetak tabel ke layar. Di sini ada else, yang dimana jika antrian kosong, pesan ini akan dicetak ke layar untuk memberitahu pengguna bahwa antrian pengiriman kosong. Untuk pesan yang dicetak, di sini adalah antrian pengiriman kosong. Aisyah dan Afisya akan menjelaskan fungsi pada tampilan utama program. Pada line 43 di sini ada fungsi main yang berguna untuk tampilan utama pada program. Dan line 46 di sini untuk membuat objek dari expedited delivery yang ada pada baris ke-6. Dan selanjutnya jika keadaan true, maka ini akan di print. Dimana di sini ada tulisan si gercep dan di bawahnya ada pilihan 1, 2, 3, di mana 1 sebagai admin, 2 sebagai customer, dan 3 sebagai untuk exit. Dan di bawah ini akan tercetak masukan pilihan di mana para user akan disuruh untuk menginput integer dari 1 hingga 3 dengan variabel choice. Jika user memilih 1, maka baris 71 dan baris 72 akan dijalankan, di mana baris 71 berguna untuk menghapus layar konsol. Jika operasi sistem yang dijalankan adalah Windows, maka yang akan dijalankan adalah CLS. Dan jika sistem operasinya bukan Windows, yang dijalankan akan clear. Dan baris 72 berfungsi untuk memanggil fungsi admin yang memiliki argumen expedited delivery. Jika para user memilih angka 2, maka baris 74 dan baris 75 akan dijalankan, di mana baris 74 berfungsi untuk menghapus layar konsol, dan jika sistem operasi Windows yang dijalankan, maka CLS yang
yang akan dijalankan. Jika sistem operasinya bukan Windows, maka clear yang akan dijalankan. Dan baris 75 berfungsi untuk memanggil fungsi customer mode dengan argumen expedited delivery. Dan jika para user memilih nomor 3 atau angka 3, maka baris 77 dan baris 78 akan dijalankan, di mana baris 77 berfungsi untuk menghapus layar konsol dan baris 78 berfungsi untuk break atau menyelesaikan program ini. Dan jika tidak diantaranya 1-3 atau dari 4 ke atas, maka yang akan dijalankan adalah baris ke-80 dan 81, di mana baris 80 berfungsi untuk menghapus layar konsol dan baris 81 untuk mencetak kalimat pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Dan jika keadaan false, maka yang program akan mencetak terima kasih telah menggunakan jasa ekspedisi barang. Dan untuk fungsi pada mode admin akan dijelaskan oleh Arya Dimas Wicaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Wicaksana. Di segmen video kali ini saya akan menjelaskan bagian admin. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke codingannya. Nah, pertama-tama kita definisikan sebuah fungsi yaitu admin, dan di dalam admin sendiri ini terdapat satu parameter yaitu expedited delivery. Dan expedited delivery mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu adalah sebuah variabel yang menampung sebuah kelas, yaitu adalah expedited delivery. Nah, pada bagian login admin ya sebelumnya kan kita misalkan pilih satu ya, dan dia akan masuk ke fungsi admin. Oke, dia akan menjalankan fungsi admin, dan nanti kalian ketika masuk dalam fungsi admin, dia akan menampilkan ini nih. Ini juga nih, tampilan juga. Ini juga. Nah, segini ya. Oke. Jadi ini akan tampil di outputnya ya. Dimana kita bisa menginputkan passwordnya ya. Passwordnya. Karena ini sebagai admin kita udah definisikan ya. Jika kode ya, atau jika ini kan variabel ya, variabel yang menampung sebuah inputan dari password, dan jika inputannya itu admin ya dalam bentuk lowercase, ini kita kecil semua, jadi ya begitu. Dan atau jika inputannya itu admin dalam bentuk uppercase, itu dia bisa menjalankan fungsi admin mode ya. Jadi kalau misalkan hanya kapital, diminnya itu lowercase, itu nggak bisa, dia nggak bisa login, dan dia itu akan masuk ke bagian else nih, yaitu adalah password salah, dan ya dia harus bukan hapus sih, dia akan balik lagi ke ini karena dia memanggil fungsi admin lagi gitu. Dia memanggil fungsi adminnya, atau bisa dibilang ya recursive lah, recursive memanggil dirinya sendiri gitu. Dan setelah kita masuk ke admin mode, ini kita bisa apa sih sebenarnya? Oke. Ini adalah definisi, bukan definisi sebenarnya. Ya, bagian admin mode-nya. Nah, ini. Di sini kita bisa melakukan penambahan pengiriman ke antrian, ataupun kita bisa menampilkan antrian pengiriman, ataupun kita bisa memilih untuk selesai. Nah, ini choice ya. Choice menampung inputan dalam bentuk integer ya. Jadi kita hanya bisa menginputkan dalam bentuk angka ya, masukkan pilihan 1, 2, 3. Jika pilihannya atau jika yang diinputkannya ya, itu adalah sama dengan 1 ya, oke. Mungkin tadi belum dijelaskan ya, OS system ini. Jadi OS system ini digunakan untuk membersihkan konsol atau terminal ya. Jadi ya mungkin itulah penjelasannya. Oke, langsung lanjut aja kita ID paket. Ini ID paket ini adalah sebuah variabel yang menampung inputan ID paket ya. Kemudian juga ada nama pengirim, nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat penerima, dan juga ada nomor telepon penerima. Dan di mana data-data ini, data-data inputan tersebut itu kita tampung dalam satu variabel
yaitu adalah delivery ya. Sebenarnya ini kita bisa tuliskan dalam bentuk string biasa yang nanti kita harus plus ID paket, ID paket, plus lagi nama pengirim, tapi karena kayak kurang rapi aja, jadi kita langsung pakai gini aja, jadi bisa langsung panggil datanya di dalam sebuah stringnya yang dilapisi oleh kurung kawal, ya. Dan nanti data-data tersebut akan ditambahkan ya. Sini kan expedited delivery atau bisa dibilang ini kelasnya lah. Kita tambahkan enqueue delivery ini fungsinya untuk menambahkan sebuah data ya. Mungkin sebelumnya udah dijelaskan oleh teman saya, di mana argumen, ya ini argumen, beda sama parameter. Ini argumen yang kita panggil adalah delivery. Jadi dia akan dia tuh akan mengeksekusi data-data dari delivery yang nantinya dijalankan oleh parameter gitu. Dan apabila pilihannya adalah pilihan yang kedua, ya, dia akan menjalankan perintah display atau fungsi display QU dari kelas expedited delivery. Yang mana fungsi ini juga untuk menampilkan antrian ya, yang tadi sudah kita tambahkan. Kalau misalkan tadi kita belum tambahkan, itu tidak ada antrian ya. Dan apabila dia pilihannya adalah pilihan ketiga, nah ini kita break aja gitu. Jadi kita balik lagi ke mainnya gitu. Yang bagian kita pilih admin atau mau jadi customer gitu. Dan selain itu, ya pilihannya tidak valid atau nanti kita harus coba lagi di dalam output yang ini kita harus nginput lagi gitu. Nah, di sini. Oke. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk bagian admin. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, dan terima kasih. Saya akan menjelaskan fungsi pada mode customer. Ketika pada mode dipilih mode customer, maka akan ditampilkan 4 pilihan. Yang pertama, cek paket, kemudian yang kedua, batalkan paket, yang ketiga, konfirmasi status pengiriman paket, dan yang keempat, yaitu selesai, yang berarti keluar dari mode customer. Ketika tampilan itu telah ditampilkan, maka customer akan diminta untuk menginput pilihannya. Setelah mendapatkan hasil input ya, maka akan diproses pilihan tersebut. Ketika customer memilih pada pilihan 1, maka customer akan diminta untuk memasukkan ID paket. Ketika antrian tidak kosong dan kemudian ID paket tersebut ditemukan, maka delivery data akan display. ID paket akan didapat dari delivery data pada indeks kanal, kemudian nama pengirim akan didapat dari delivery data pada indeks 1. Selanjutnya untuk nomor telepon pengirim akan didapat dari delivery data pada indeks kedua. Kemudian nama penerima akan dapat dari delivery data pada indeks ketiga. Selanjutnya, delivery data keempat akan menampilkan alamat penerima. Kemudian yang terakhir yaitu untuk nomor telepon penerima akan dapat dari delivery data pada indeks kelima. Selanjutnya, hasil yang tadi telah didapat dari delivery data yang sudah split akan dibentuk menjadi tabel. Ini untuk membuatkan tabelnya, kemudian tabel tersebut akan di-print. Setelah itu juga akan ditampilkan antrian paket dengan dan juga status yaitu in progress. Kemudian kalau ada pelangan, selanjutnya ketika ID paket yang tadi tidak ditemukan, maka akan di-print ID paket tidak ditemukan. Lalu, jika pada awal tadi antrian pengiriman itu kosong, maka akan dicetak pula antrian pengiriman itu kosong. Selanjutnya yaitu jika customer memilih pilihan nomor 2, maka customer akan diminta pula untuk memasukkan ID paket. Kemudian akan dicek apakah ID paket tersebut tempat atau tidak, lalu dilakukan iterasi melalui antrian pengiriman. Ketika ID paket tersebut ditemukan, maka pengiriman akan dihapus dari antrian. Kemudian mengubah status menjadi true, lalu akan ditampilkan kepada customer
bahwa paket dengan ID yang tadi customer input itu berhasil dibatalkan. Lalu di break, kemudian jika tadi ID paket tidak ditemukan, maka akan dicetak ID paket yang Anda masukkan salah. Selanjutnya, jika customer memilih pilihan 3, maka customer akan diminta untuk memasukkan ID paket juga. Kemudian akan dicek apakah ID paket tersebut ada atau tidak. Jika ID paket tersebut ada, maka akan ditampilkan konfirmasi status pengiriman paket. Kemudian ada dua pilihan, paket telah diterima atau belum. Selanjutnya, customer akan diminta untuk memasukkan pilihannya. Jika customer memilih pilihan pertama, maka akan dihapus pengiriman dari antrian. Jika pengiriman tersebut berada bukan pada antrian pertama, maka pengiriman akan selesai akan ditambahkan ke posisi pertama dalam antrian. Jika sudah berada pada posisi pertama, maka akan pengiriman tersebut ditambahkan menjadi ke akhir antrian. Lalu akan tampilkan ke customer bahwa paket dengan ID yang semua tadi dimasukkan oleh customer telah dikonfirmasi sebagai selesai. Jika memilih pilihan kedua, maka akan diberi. Dan jika memilih bukan di antara satu atau dua, maka akan dicetak pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Terus jika ID tidak ditemukan, maka akan dicetak bahwa ID paket yang Anda masukkan itu salah. Jika pada mode customer memilih pilihan keempat, maka akan diberi atau keluar dari pengulangan. Tapi ketika customer tidak memilih 1, 2, 3, ataupun 4, maka akan dicetak pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Dan di sini terakhir yaitu ini digunakan untuk memanggil fungsi utama. Saya Nur Badila akan menjelaskan tampilan saat program dijalankan. Nah, di sini merupakan tampilan utama dari program kami, yang mana terdapat menu admin, customer, dan exit. Dan kita masuk sebagai mode admin terlebih dahulu. 1, di sini passwordnya dimasukkan admin. Nah, di sini terdapat menu tambahkan pengiriman antrian dan tampilkan antrian pengiriman dan selesai. Untuk memasukkan data baru, kita pilih nomor 1. Masukkan ID paket, pengirim, nah ini data telah dimasukkan ya. Di sini tulis ditambahkan antrian. Jika ingin menambahkan data baru, pilih 1 kembali. Di sini juga sudah ditambahkan antrian. Kita cek data yang sudah masuk ke dalam antrian, yaitu dengan memasukkan pilihan nomor 2. Nah, di sini ada 2 data. Ini data yang saya masukkan pertama, dan ini data yang saya masukkan kedua. Untuk kembali ke menu awal, kita pilih nomor 3 untuk selesai. Nah, sekarang kita ke mode customer, masukkan pilihan dengan nomor 2. Dan di sini ada menu cek paket, batalkan paket, konfirmasi status pengiriman paket, dan selesai untuk kembali ke menu utama.
Pertama, kita akan mengecek paket, masukkan ID-nya. Nah, di sini ada data paket tadi dengan ID 221 dan di sini statusnya in progress dan nomor antriannya ini yang pertama ya. Jika kita ingin mengkonfirmasi bahwa paketnya telah diterima, kita bisa pilih nomor 3, masukkan ID, konfirmasi status pengiriman paket dengan sini bisa di cancel dengan klik pilihan nomor 2. Kita ingin mengkonfirmasi status pengiriman paket telah diterima, kita pilih nomor 1. Nah, di sini paket dengan ID 221 telah dikonfirmasi sebagai selesai. Kita cek kembali dengan mode admin. Kita cek antrian pengiriman. Nah, di sini ID paket 221 telah selesai. Sini sudah ada statusnya sebagai selesai ya. Jika kita ingin membatalkan sebuah pengiriman, kita pilih nomor 2, masukkan ID. Nah, di sini paket dengan ID 999 berhasil dibatalkan. Kita kembali, kita cek kembali di mode admin. Ini akan otomatis jika customer memilih pilihan tersebut. Nah, di sini datanya yang ID paket 999 sudah tidak ada karena sudah dibatalkan oleh customer. Jika ingin keluar dari aplikasi, kita pilih nomor 3 untuk exit. Dan muncul terima kasih telah menggunakan jasa ekspedisi baru. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.